Keenam, Islam sebagai akhlak. Konsep akhlak dalam Islam berangkat dari konsepsinya tentang hubungan manusia dengan Allah, yaitu hubungan penciptaan. Allah telah menciptakan manusia dan selanjutnya Allah disebut Al-Khaliq dan manusia disebut makhluk. Hubungan penciptaan ini menuntut komitmen untuk mensyukuri nikmat penciptaannya dengan sikap dan perilaku yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh penciptanya. Dalam kerangka itu, Allah menurunkan sistem akhlak itu kepada mereka melalui nabi dan rasul-rasulnya. Akhlak Islam menyatu dengan seluruh sistemnya. Ia ada dalam akidah, ada dalam ibadah, syariah, bahkan dalam seni dan budaya. Tidak ada satupun sistem kehidupan muslim yang tidak terwarnai oleh akidah dan akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak ini harus selalu ditunjukkan dalam berinteraksi dengan Allah, dengan Rasul, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta. Satu, akhlak kepada Allah. Inti dari akhlak manusia kepada Allah adalah beribadah kepada Zat yang telah menciptakannya dan berfirman dalam kitab sucinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 59. Hal ini dapat diwujudkan dengan beriman kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dua, akhlak kepada Rasul. Bagaimana mengimplementasikan Islam akhlak ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh yang terbaik. Kewajiban Muslim adalah berterima kasih kepadanya dengan cara mengimani, mengikuti ajaran yang dibawanya, menaati dan meneladaninya dalam hal kecintaan. Hubungan Muslim dengannya Shallallahu Alaihi Wasallam bagai hubungan anak dengan ayahnya. Dalam proses pembelajaran, bagai hubungan murid dengan gurunya. Dalam melaksanakan tugas, sebagai prajurit dengan komandannya. Tiga, akhlak kepada dirinya sendiri. Allah telah memuliakan manusia dengan melebihkan dirinya di atas makhluk yang lain dengan suatu kelebihan. Statusnya sebagai manusia mengharuskan orang untuk memuliakannya. Kalau orang lain saja bisa memuliakannya, tentunya ia sendiri lebih patut untuk memuliakannya dirinya sendiri. Karena itu, seorang muslim tidak boleh menghinakan, merendahkan, atau meremehkan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya dan menjauhi hal-hal dapat merugikan. Kalau menghormati dirinya saja tidak bisa, siapakah yang akan menghormati dirinya? 4. Akhlak kepada sesama manusia. Status dan kewajiban manusia lain di hadapan muslim berbeda-beda sesuai dengan kedekatan hubungan dengan dirinya. Kedekatan ini dapat dilihat dari berbagai segi. Ada yang dekat karena akidah, dekat bila dilihat dari sisi nasab, karena hubungan pertetanggaan, karena aspek kesukuan, kebangsaan, profesi, dan sebagainya. Yang paling dekat di antara mereka adalah yang memiliki kedekatan akidah. Merekalah yang paling berhak atas perlakuan baik darinya. 5. Akhlak kepada alam semesta. Hatta hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati pun mendapat sentuhan akhlak Islam secara proporsional. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah telah mewajibkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu, di antaranya bahkan kepada musuh sekalipun. Hakikat pembinaan akhlak adalah membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, lalu menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. D7. Islam sebagai fikrah. Iman yang mendalam akan meningkatkan kemampuan jiwa dalam melihat persoalan, karena iman adalah pelita yang menyejukkan. Semakin tinggi keimanan, pasti akan semakin kuat rasa kesejukannya. Maka tidak mengherankan bila mukmin dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang kafir. Dalam diri manusia terdapat potensi iman dan kufur. Selalu akan terjadi konflik yang tak pernah henti antara basiroh atau mata hati dan nafsunya. Mana yang dominan di antara keduanya, dialah yang akan mempengaruhi pandangan terhadap berbagai persoalan.
Persoalan-persoalan besar yang sangat penting untuk difahami secara benar dan lurus adalah yang menyangkut tentang hakikat ketuhanan, kerasulan, ibadah, alam, manusia, dan hakikat kehidupan. Dengan iman, seorang muslim akan memperoleh ketajaman basirah. Dalam waktu yang sama, ia merujuk kepada hujjah dan argumentasi yang nyata, baik dari Al-Quran, Sunnah maupun ilmu pengetahuan. Cahaya di atas cahaya. Ia kalahkan nafsunya. Karena itu persepsinya tentang ketuhanan, risalah ibadah, alam, manusia, dan kehidupan adalah persepsi yang islami. Persepsi yang islami akan melahirkan pemikiran dan gagasan-gagasan yang islami. Pada akhirnya akan menghasilkan aktivitas yang Islam. Adapun orang kafir, nafsunya menutupi basirah dan menolak dalil, sehingga ia tidak dapat melihat hakikat dengan terang. Persoalan-persoalan besar yang tidak cukup dipahami dengan akal, ia paksakan untuk dicerna dengan akalnya yang terbatas. Yang lebih buruk lagi adalah ternyata akalnya itu pun diselimuti kabut nafsu yang peka. Karena itu, persepsinya tentang ketuhanan, risalah, ibadah, alam, manusia, dan kehidupan adalah persepsi yang keliru. Persepsi yang keliru hanya akan melahirkan pemikiran dan gagasan-gagasan yang jahiliyah atau tidak islami. Tidak mengherankan kalau kemudian aktivitas yang mereka lakukan adalah aktivitas jahiliyah. Sebagai orang yang telah menyatakan syahadat, seorang muslim harus memandang segala persoalan berdasar hujah-hujah yang nyata. Dengan kacamata Islam, ia harus mendahulukan iman, dalil, dan argumentasi, serta mengesampingkan nafsu. Hanya dengan itulah ia akan menjadi muslim yang baik, yakni arah perubahan diri menuju pribadi yang utuh, persepsinya, pemikirannya, dan perbuatannya. Sebab bila nafsunya yang dominan, ia hanya akan menjadi muslim secara status. Persepsinya, pemikirannya, dan perbuatannya masih jahiliyah. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang agung, itu sempat mendapat teguran keras dari Rasulullah SAW dan disebut sebagai orang yang di dalam dirinya terhadap sifat jahiliyah. Hal itu terjadi karena ia masih memiliki persepsi yang salah tentang manusia yang bernama Bilal bin Rabah, sahabat Rasul yang suara sendalnya sudah terdengar di surga saat ia masih menghuni dunia. Masalahnya adalah karena Abu Dzar radhiyallahu anhu memanggil Bilal sebagai anak perempuan hitam. Bukankah Allah tidak melihat wajah dan warna kulit? Bukankah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa? Mendapat teguran keras dari Rasulullah SAW, Abu Dzar menyesali perbuatannya dan minta agar Bilal membalas dengan menginjak kepalanya sebagaimana kepribadiannya itu terjadi. Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu menuturkan bahwa yang pertama kali muncul adalah lintasan-lintasan pemikiran. Bila lintasan ini dibiarkan, maka ia akan berkembang menjadi fikrah. Bila dibiarkan, fikrah akan berkembang menjadi niat. Bila dibiarkan, niat pun akan berkembang menjadi tekad. Bila dibiarkan, tekad akan menjelma menjadi perbuatan. Bila dibiarkan, perbuatan itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan lama-lama akan menjadi karakter. Pada akhirnya, karakter itulah yang akan menjadi budaya. Orang yang kuat lagi arif adalah orang yang dapat mengendalikan diri, mengendalikan lintasan pikiran lebih ringan daripada mengubah kebiasaan. D8. Islam agama yang benar. Tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata di dunia ini terdapat banyak sekali agama, konsep, dan sistem. Masing-masing menganggap diri dan dakwahnya sebagai kebenaran. Masing-masing mengajak manusia untuk menganut, membela, dan memperjuangkannya agar tidak salah pilih dan tidak tersesat. Timbanglah dan bandingkan konsep, sistem, dan agama ini dengan segala kearifan, menggunakan akal sehat dan dalil nyata. Islam, konsep yang dijamin kebenarannya, adalah konsep yang dibuat oleh Zat yang Maha Mengetahui, yang ilmunya meliputi segala yang ada di langit dan di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang awal dan yang akhir. Zat yang demikian itu tidak lain adalah Zat yang telah menciptakan segala makhluk. Zat yang demikian itu adalah Allah.
konsep dan agama yang dibuatnya disebut dinullah karena ilmunya yang maha luas itu, maka Allah adalah zat yang maha bijaksana. Disebut juga sebagai al-haq dengan kebenaran yang absolut. Karena itu agamanya disebut juga sebagai dinul haq atau din al-haq. Al-haq dengan huruf besar adalah Allah, sedangkan al-haq dengan huruf kecil adalah sistem yang dibuatnya. Dinul haq yang dimaksud tidak lain adalah al-Islam. Isi yang terkandung di dalamnya adalah petunjuk dalam arti yang sebenar-benarnya, karena ia adalah petunjuk yang datang dari zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan dinul haq agar dia memenangkannya atas agama-agama lain meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Surat As-Saff ayat 9. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Surat 2 ayat 120. Selain Islam, konsep dan sistem apapun yang dibuat oleh selain Allah adalah jahiliyah, karena ia dibuat oleh al-jahl, betapapun pintarnya, karena ilmunya terbatas. Manusia, bahkan malaikat sekalipun, disebut sebagai al-jahl karena mereka hanya akan mengetahui apabila diberitahu oleh Allah. Apa yang tidak ia ketahui jauh lebih banyak dibanding dengan apa yang ia ketahui. Yang menyandang sifat jahal itu adalah makhluk. Kalau ia mengklaim sebagai Tuhan atau dipertuhan, pastilah ia bukan Tuhan yang sebenarnya. Sistem yang diterapkan oleh makhluk yang demikian itu posisinya biasa disebut sebagai dinul malik. Sistem raja, konsep yang dibuatnya didasarkan pada prasangkaan semata, penelitian saja, tidak menjamin sampai ke tingkat keyakinan. Hakikat kebenaran yang sebenarnya hanya diketahui oleh Allah. Kebenaran yang masih relatif itu, kalau kemudian dijadikan sebagai konsep agama atau sistem, yang terjadi adalah konsep batu, sistem kebatilan atau agama batil. Sistem demikian disebut jahiliyah karena apapun yang bukan Islam dan atau bukan dari Islam adalah jahiliyah. Isi yang terkandung di dalamnya adalah kesesatan, betapapun dikemas dengan nama dan kemasan yang baik. Kesesatan adalah tetap kesesatan yang hanya akan menyesatkan manusia dan menjermuskannya ke jurang kenistaan di dunia dan akhirat. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Surat Al-Maidah ayat 50. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepada Allah lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan kepada Allah lah mereka dikembalikannya. Surat Ali Imran ayat 83.